Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja dan hasil diskusi yang telah kami buat mengenai materi memahami politik dalam Islam. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Rohmadi Irfan Hidayat dengan nomor NIM 138. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Muhammad Fikri Utama Wardana dengan nomor NIM 139. Yang ketiga ada Nadindra Azalia dengan nomor NIM 140. Dan yang keempat ada Ratu Sabrina dengan nomor NIM 141. Pokok pembahasan yang akan kami bahas di materi kali ini yaitu pengertian, prinsip politik dalam Islam, penerapan politik dalam Islam, dan yang terakhir ada urgensi politik dalam Islam. Memasuki ke pengertian, asal mula Islam sebagai gerakan politik telah dimulai sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Islam juga mengenal istilah politik yang disebut dengan siasah. Kata ini diambil dari kata sasa ya susu, yang berarti mengemudikan, mengendalikan, mengatur, dan lain sebagainya. Tentunya, politik ini sudah menjadi bagian yang diatur dalam agama Islam. Politik Islam ini mengajarkan kita bagaimana cara kita meraih kekuasaan dan bagaimana cara kita menghadirkan suatu keadilan dalam bernegara. Politik ini merupakan suatu yang bisa kita jadikan sebagai kendaraan untuk melaksanakan syariat Islam. Yang selanjutnya adalah prinsip politik dalam Islam. Prinsip politik dalam Islam ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada prinsip kedaulatan, yang kedua ada prinsip keadilan, yang ketiga prinsip persamaan, yang keempat hak dan kewajiban negara dan rakyat, dan yang kelima prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kelima prinsip ini akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ratu Sabrina dengan NIM akhir 141. Prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktikkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Saya Rohmadi Irfan Hidayat, NIM 138 akan menjelaskan materi prinsip persamaan hak dan kewajiban negara dan rakyat sama prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, prinsip persamaan. Prinsip persamaan didasarkan pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang membuktikan bahwa agama Islam mengakui adanya pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat. Hak dan kewajiban negara dan rakyat. Beberapa warga dijamin, semua warga negara dijamin hak dasar tertentu. Beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi yakni yang pertama jaminan terhadap keamanan pribadi, yang kedua hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, yang ketiga kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, yang keempat hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang kelima harga diri dan harta benda. Lalu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Seseorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam, bukan seseorang yang suci. Oleh karenanya, sangat mungkin untuk dikritisi, untuk dinasihati. Sekian dari saya, akan dilanjutkan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Nadindra Azalia Kurnia Putri, NIM 140. Urgensi politik dalam dakwah Islam. Politik memiliki makna yang sangat bervariasi. Hal ini bisa terjadi karena politik itu sendiri memiliki dinamika dan pertumbuhan di setiap zaman. Manusia perlu bekerja sama untuk saling memenuhi kebutuhannya satu sama lain. Penerapan politik dalam Islam. Yang pertama, perspektif atau pendekatan moral, baik atau buruk. Politik sesuatu yang mulia karena merupakan usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Yang kedua, pendekatan konflik. Politik dalam kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan kepentingan material dan non-material. Yang ketiga,
Pendekatan fungsional. Politik adalah kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Menyangkut alokasi nilai-nilai kepentingan yang dirumuskan dalam kebijaksanaan publik. Yang keempat, pendekatan analisis wacana. Politik adalah kegiatan mendiskusikan situasi dari suatu fenomena politik, misalnya proses pemilihan calon-calon menteri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.